sekali karena kita bisa beribadah bersama-sama di Bana Perjanjian. Yeay! Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, bagi anak-anak yang mau ke kamar mandi, yang mau minum air, disilakan sekarang. Karena pada saat kita beribadah, kita tidak terganggu, supaya kita bisa mengikuti ibadah sampai selesai. Oke? Oke. Jangan lupa, ambil Alkitabmu, taruh di sampingmu. Oke? Kamu dan saya adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, kita senantiasa memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Aku Anak Ibana. Berdoa, sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh baik, kami sangat berterima kasih. Kami sangat berterima kasih karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Selalu bersama-sama dengan kami. Bapa, pada saat ini kami mengakui kami sering tidak taat pada firman Tuhan, dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Ampuni
Ampunilah kami Tuhan, Ampunilah kami Tuhan. sucikanlah Sucikanlah dengan darah Yesus dengan darah Yesus yang tercurah yang tercurah di atas kayu salib. di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu untuk pengampunan-Mu bagi kami. bagi kami. Terima kasih Terima kasih untuk kasih-Mu untuk kasih-Mu bagi hidup kami. bagi hidup kami. Pada saat ini, Pada saat ini berkatilah berkatilah ibadah kami dari dari awal awal sampai akhirnya. sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak perjanjian, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian I will sing for Jesus, I will worship Jesus. Apa ya artinya pujian ini? Artinya, aku mau menyanyi untuk Yesus dan aku mau menyembah Yesus. Nah, dengan mulut kita, dengan kekuatan kita, kita mau memuji Tuhan. Sekarang, jika ada mamamu, papa, abang, adik, dan teman-temanmu, kita menyanyi bersama dengan membentuk lingkaran. Anak-anak ikuti gerakan tante-tante yang ada di depan. Silakan berdiri. dengan nyanyian Aku Sebagai Anak Tuhan. Aku sebagai anak Tuhan, aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur
Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Anak-anak silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Perjanjian. Shalom Tante Mesti. Apa kabar Samuel dan Hana dan juga anak-anak yang ada di rumah? Baik Tante. Wah, senang sekali. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Mesti mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, berikan hati yang mengerti akan firman-Mu. Tolonglah Tante Mesti, berikan hikmat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Dengan nyanyian, jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Menjadi terang artinya, hidup kita tampil berbeda dengan orang lain. Kalau begitu, bagaimana ya agar kita sebagai anak-anak Allah bisa menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Hari ini, Tante Mesti mau memperkenalkan sekelompok orang yang sangat istimewa. Mereka sangat tampil berbeda, sehingga orang-orang yang melihat kagum dan mau mengikutinya. Siapakah mereka? Anak-anak mau tahu? Mau Tante. Nah, sekarang dengarkan dengan baik ya cerita firman Tuhan ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Anak-anak perjanjian, selama 4 minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana cara anak-anak Allah yang mau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, berdoa senantiasa. Yang ketiga, mengakui dosa setiap hari. Saat ini kita akan belajar cara yang keempat, yaitu rajin ke gereja untuk beribadah. Anak-anak perjanjian, apakah kamu masih ingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya agar menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Tetapi mereka harus tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji itu. Murid-murid Tuhan Yesus taat pada perintah Yesus.
mereka berkumpul dan menantikan janji Tuhan Yesus. Dan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Pada waktu itu, ketika tiba hari raya Pentakosta, turunlah Roh Kudus dan penuhlah murid-murid Yesus dan semua orang percaya yang berkumpul di satu tempat dengan Roh Kudus, sesuai janji Tuhan Yesus kepada mereka. Masing-masing mereka menerima kuasa Roh Kudus, sehingga terjadi suatu perubahan yang luar biasa, yaitu mereka dapat mengerti firman Tuhan yang pernah mereka pelajari, baik dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi yang memberi kesaksian tentang Yesus. Dan juga mereka mengingat apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Mereka mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia menjadi Juru Selamat manusia. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka mulai bersaksi tentang perbuatan Allah dalam berbagai bahasa asing dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga orang banyak berasal dari berbagai bangsa dapat mendengarkan kesaksian mereka dan mereka sangat terheran-heran. Seorang murid Yesus, yaitu Petrus, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, oleh karena kuasa Roh Kudus, ia memiliki perubahan yang luar biasa. Dia berani bersaksi tentang Yesus di depan banyak orang tanpa takut. Ia tidak malu. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, yang telah datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Semua orang banyak yang mendengar kesaksian murid-murid Tuhan Yesus, hati mereka sangat terharu. Dan mereka bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan?" Lalu Petrus menjawab, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis." Mendengar perkataan Petrus, orang banyak itu menerima perkataan Petrus dan mereka bertobat, mengakui dosa dan memberi diri untuk dibaptis. Sehingga jumlah mereka kira-kira 3.000 orang. Dan semakin bertambah-tambah banyaknya orang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Semua orang yang telah bertobat dan yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Dan dengan bertekun, mereka belajar firman Tuhan dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka rajin berdoa dan beribadah bersama-sama. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap bersatu. Dan bukan hanya itu saja, mereka saling berbagi. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Perubahan hebat terjadi kepada mereka. Tidak hanya pada saat mereka berada di dalam gereja saja, melainkan di luar gereja juga, di mana saja mereka berada. Sebelumnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus takut kepada orang-orang di dunia, karena orang-orang dari dunia membenci Yesus dan pengikut Yesus. Tetapi setelah murid-murid Tuhan Yesus dan orang percaya menerima kuasa Roh Kudus, tidak ada ketakutan lagi, melainkan mereka menjadi berani untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Anak Allah dan Juru Selamat manusia. Dan juga orang percaya ditakuti, disegani, bahkan disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari
Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anak-anak perjanjian, setelah kamu mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, apa yang kamu rasakan? Bolehkah kamu menceritakannya? Aku Tante. Tante, hebat kali murid-murid Yesus ya Tante. Berubah mereka setelah menerima Roh Kudus. Mereka berani bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Aku mau bersaksi Tante. Puji Tuhan, hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kamu dan saya dapat berani bersaksi tentang Yesus. Oleh karena itu, kita harus tekun dalam doa supaya kita dipenuhi dan ditolong oleh Roh Kudus. Tante, saya juga sangat senang melihat orang banyak yang mendengar kesaksian murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengakui dosanya dan mau percaya kepada Yesus dan suka berkumpul untuk beribadah. Saya juga mau seperti itu. Ya, itulah ciri-ciri orang percaya kepada Yesus. Pada saat kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi keluarga Allah. Karena bersama-sama memiliki Yesus di dalam hati, sehingga terus rindu beribadah bersama, terus rindu memuji Tuhan bersama, dan terus rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena telah menerima Yesus, mau bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sama seperti anak-anak perjanjian, bukan? Iya Tante. Dan satu hal lagi yang sangat berbeda dengan yang lain, yaitu orang-orang percaya mau berbagi apa yang mereka miliki masing-masing kepada sesamanya. Ada juga orang yang menjual harta miliknya dengan tujuan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Bagaimana hal seperti itu terjadi ya? Karena kasih Allah dan Tuhan Yesus ada di dalam hati mereka. Nah, apakah sudah mengerti mengapa kita anak-anak Allah rajin ke gereja untuk beribadah? Gereja bukan gedungnya, melainkan kumpulan orang-orang percaya yang dikeluarkan dari dosa melalui darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Siapa yang ada Yesus di dalam hati, pasti rindu beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Bagaimana anak-anak perjanjian? Apakah Yesus ada di hatimu? Ada Tuhan Yesus di hatiku Tante. Iya Tante, di hatiku juga ada Tuhan Yesus. Kalau begitu, marilah kita rajin beribadah, memuji Tuhan, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Mengasihi satu dengan yang lain, senang berbagi apa yang kita miliki kepada teman-teman yang membutuhkan kasih sayang kita di dalam Tuhan Yesus. Iya Tante. Iya, Tante. Aku mau Tante. Aku juga mau Tante. Demikianlah cerita firman Tuhan. Marilah kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami berani menceritakan tentang Tuhan Yesus dan hidup mengasihi sesama kami seperti firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita harus rajin ke gereja, oke? Oke. Sekarang kita akan buat yel-yel. Aku rajin ke gereja. Perhatikan gerakan tante-tante yang ada di depan. Siap-siap. Siapakah anak Tuhan? Saya. Maukah bertumbuh sehat? Ya, saya mau. Ayo. Hai kawan, anak Tuhan, rajinlah ke gereja. Puji Tuhan, dengar firman, berdoa dan bersaksi. Ya anak-anak,
Sekarang Tante Mesti akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, ayat firman Tuhan ini Tante Mesti sudah tulis di sini. Marilah kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kata bertekun artinya sungguh-sungguh mau terus-menerus belajar tentang firman Tuhan. Dan dengan satu kerinduan bersama-sama mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah adalah tempat mereka beribadah pada zaman itu. Mereka itu siapa? Mereka adalah semua orang percaya kepada Yesus yang ada di Yerusalem. Mereka memberi teladan kepada kita apa yang harus dilakukan semua orang-orang percaya pada zaman sekarang juga, termasuk kamu dan saya. Mari sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Puji Tuhan, ingatlah terus firman Tuhan ini. Oke? Oke, Tante. Kita akan berdoa, Tante Leni akan bacakan pokok doanya. Yang pertama, kita berdoa supaya semua orang percaya setia bergereja. Yang kedua, kita berdoa supaya gereja-gereja di seluruh dunia menjadi saksi Yesus. Yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan Yesus tambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Kita akan berdoa bersama-sama, Tante Leni akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk semua orang-orang percaya supaya tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga rindu semua gereja-gereja yang ada di seluruh dunia bisa menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan Yesus tambahkan jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan pengumuman. Kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Yeay! Jangan lupa ya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.